Selamat siang Pak Lekta. Selamat siang, Bu Beni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Yes. Saya sehat, hati saya gembira. Alhamdulillah. Sehat dan bergembira ya Pak ya pastinya. Sehat dan bergembira. Kira-kira pertemuan hari ini kita mau membahas tentang apa ini Pak Lekta? Nah ya ini loh, Bu Beni. Saya itu agak galau, agak sedih. Karena murid-murid saya itu untuk membaca, untuk literasi itu luar biasa sulitnya. Saya sampai sedih. Mereka tidak males-malesan, ogah-ogahan ketika diminta untuk membaca. Gimana ya Bu Beni, mungkin apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu bisa dengan maksimal untuk mereka belajar berliterasi, terutama literasi yang hubungannya dengan baca tulis. Itu Bu Beni permasalahan saya. Iya. Kira-kira kalau misal Pak Lekta sudah pernah mencoba memberikan suatu anak-anak seperti kayak diberikan media atau metode lain yang digunakan agar membuat anak-anak itu lebih antusias untuk Ya, membaca itu tadi, Pak. ya sudah Bu. Jadi sebetulnya pada saat pelajaran saya, itu saya memakai proyektor, pakai LCD, pakai tampilan PowerPoint untuk menerangkan materi yang harus menjadi pokok masalah hari ini. Saya juga sudah memberikan video-video memotivasi mereka. Tetapi ketika dipraktek, ketika saya berikan job sheet itu kan juga ada langkah-langkah yang harus dibaca. Nah, mereka itu tidak membaca, praktek langsung me mengambil alat, tanpa memperhatikan keselamatan kesehatan kerja mereka, padahal semua di situ sudah ada. Nah, ini nanti kan hubungannya juga dengan penilaian, Bu. Kalau mereka tidak melakukan prosedur yang benar, kan nilai mereka juga tidak bisa maksimal. Begitu, Bu Feni. Itu. Iya. Tapi di situ kan Pak Lekta sudah berusaha berupaya untuk Betul. bagaimana anak-anak itu tadi tetap tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Artinya Pak Lekta sudah berusaha memenuhi syarat-syarat yang harus Pak Lekta lakukan. Tinggal bagaimana caranya untuk menggerakkan hati sang anak itu tadi agar dia mau mengikuti apa yang Pak Lekta instruksikan, seperti misalkan tadi yang sudah Pak Lekta sebutkan. Pak Lekta sudah menggunakan dengan menggunakan video, menggunakan PowerPoint, itu kan juga sudah salah satu usaha yang Pak Lekta lakukan agar anak tersebut itu lebih antusias dan mereka mau untuk membaca job sheet atau materi-materi apa yang sudah Pak Lekta berikan. Betul, Bu. Betul sekali. Saya juga sudah melihat kemampuan masing-masing anak. Sebetulnya mereka itu bukan anak yang tidak pintar, tetapi mereka hanya kurang rajin dalam mengelola waktu dan juga mengelola kemampuannya mereka. Sehingga ketika sekarang ini mereka sedang praktek, saya juga menugasi mereka menggunakan gawe, Bu. Jadi memanfaatkan gawenya untuk menemani mereka dalam hal praktek. Silakan hal-hal penting itu difoto atau di video. Sehingga itu nanti
bisa menjadi bekal untuk mereka membuat laporan. Jadi di laporan terakhir itu kan setiap kali selesai praktek, mereka harus membuat laporan. Nah, saya tidak mewajibkan mereka menulis, karena tadi saya tahu bahwa mereka itu lemah di dalam tulis-menulis, maka saya minta mereka dengan kemampuan mereka masing-masing dalam menggunakan gawainya, mereka silahkan membuat laporan dan mengupload di media sosial masing-masing. Saya nanti hanya diberi linknya saja. Itu yang bisa kami lakukan, Bu, untuk memaksimalkan apa yang menjadi kelemahan anak-anak kami. Begitu, Bu Penny. Baik Pak Lekta. Apa yang sudah Pak Lekta lakukan itu saya rasa sudah sangat baik. Pak Lekta sudah berusaha untuk bagaimana caranya si anak tadi itu yang awalnya tidak suka literasi, membaca dan menulis, tetapi mereka tetap dituntut untuk belajar. Dan kalau misalkan yang Pak Lekta bilang tadi bahwa anak-anak itu tugasnya nanti akan diarahkan dengan menggunakan gawai yang nantinya itu laporannya bisa dibuat video, PowerPoint atau apa yang nantinya juga akan mereka upload di media sosial mereka. Itu sebenarnya juga sudah salah satu cara yang cukup baik menurut saya yang sudah dilakukan Pak Lekta. Karena dengan seperti itu kan anak-anak sekarang itu memang cenderung lebih malas untuk menulis ataupun membaca. Namun mereka sangat senang dengan bermain media sosial atau gawai yang mereka miliki. Jadi dari situ merupakan salah satu cara juga yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk bagaimana caranya si anak itu tadi tetap belajar, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, namun tetap kita lakukan dengan kita mengikuti dengan seiring perkembangan zaman saat ini. Mungkin itu Pak Lekta yang bisa saya sampaikan. Berarti apa yang saya lakukan ini diperbolehkan ya, Bu? Artinya pihak sekolah itu juga memperbolehkan tidak bentuk portofolionya tidak harus dalam bentuk tulis, tetapi bisa bentuk yang lain. Ini juga tujuannya untuk mempromosikan sekolah kita, Bu, supaya nanti muridnya juga semakin banyak. Kalau banyak anak yang mengupload hasil karya, mengunggah hasil karya di media sosial, sekolah kita itu juga ikut terkenal. Itu. Baik, kalau menurut saya itu sangat-sangat bagus ya Pak, kalau menurut saya. Karena dengan kecanggihan zaman sekarang, apa-apa ya melalui media sosial, segala sesuatu atau informasi yang akan disampaikan atau yang akan kita dapatkan, ya kita kebanyakan mengetahui dari media sosial. Dengan cara seperti itu juga, dengan notabene anak didiknya Pak Lekta itu untuk kejuruhan, itu juga salah satu bekal yang bisa mereka dapatkan nantinya. Jadi dengan mereka sering Pak Lekta berikan tugas yang nantinya itu mereka mengupload di media sosial mereka, secara tidak langsung mereka akan belajar media sosial tersebut. Dan nantinya setelah mereka lulus, diharapkan juga mereka akan bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Ya. Dengan catatan kalau di sekolah ya media sosial itu kita gunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu Pak Lekta. Ya. Dengan seperti itu juga sekolah itu sekarang kan kebanyakan sekolah kalau apa namanya itu menggunakan media sosial atau gadget atau elektronik yang masa sekarang itu kan akan diburu oleh wali murid atau siswa-siswa lainnya untuk mereka bisa masuk ke situ. Artinya seperti apa ya, sekolah kayak sekolah favorit gitu kan Pak. Itu juga bisa menjadi
suatu icon atau sesuatu daya jual yang bisa ditonjolkan dari sekolahnya Pak Lekta tersebut. Nah, selanjutnya saya terima kasih banyak, Bu. Sudah memberi masukan, umpan balik ke kami. Harapan saya memang ya saya bisa melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada saya ini. Terus nanti suatu saat saya menghadap lagi, mengonsultasikan lagi apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab saya. Ngaten gitu. Iya Pak Lekta, jadi dengan apa yang kita obrolkan saat ini, kita bicarakan saat ini, harapannya nanti bisa kita lakukan di kemudian hari seperti itu. Jadi kira-kira rencana Pak Lekta akan jenengan lakukan mulai dari kapan Pak? Apa namanya yang sudah jenengan sampaikan tadi? Kalau rencana saya ini setelah pembelajaran ini selesai, saya akan mencoba melihat hasil karya anak-anak itu. Apakah mereka sudah memenuhi kriteria yang harus disampaikan untuk laporan. Jikalau tidak, maka saya mohon bimbingan kembali apa yang harus saya lakukan. Saya boleh bertemu kembali besok hari apa, Bu, untuk mengkonsultasikan ini? Sekitar 3 atau 4 hari lagi bisa Pak Lekta. Jadi nanti kita janjian untuk bertemu lagi untuk mengobrol tentang hal ini lebih lanjut. Oh gitu. Oke. Kalau begitu menyampaikan ke anak-anak bahwa kegiatan-kegiatan ini sekolah juga mendukung. Ngaten nggih. Saya juga akan menyampaikan ke anak-anak bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan praktik ini sekolah juga mensupport. Oleh karena itu semua yang diunggah itu bertanggung jawab. Begitu nggih Bu Feni. Selain kesibukan Ibu masih berkenan untuk membimbing saya supaya kegiatan belajar mengajar saya juga maksimal. Terima kasih banyak Bu Feni, semoga Ibu juga boleh berkegiatan dengan lancar dan selalu sehat. Ya baik, sama-sama Pak Lekta. Saya senang bisa mengobrol atau berbincang-bincang hari ini dengan Pak Lekta, sekaligus mengetahui apa permasalahan yang sedang Pak Lekta hadapi. Semoga kegiatan seperti ini bisa kita lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Feni, selamat siang. Sama-sama Pak Lekta, selamat siang.